guys, welcome back to GC Youth Online Service. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perdohanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan bentingnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Selalu ya. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau berterima kasih Tuhan karena Engkau masih berikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah pada hari ini ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami ingin memuji dan meninggikan-Mu lebih lagi, Engkau yang berkati setiap kami ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman di rumah boleh bangkit berdiri loh.
berdiri, boleh sambil duduk di rumah. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Oh Jesus. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
Shalom millennials, teman-teman GC Youth semuanya, apa kabarnya? Yang pastinya luar biasa, amin. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna untuk kita semua, amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan atas kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan firman. Pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan, agar berkenan dan layak di hadapan-Mu Bapa. Dan firman yang disampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh teman-teman milenials kami Tuhan. Dan mereka dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini Tuhan. Dan dapat menjadi suratan yang terbuka untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan, berikan mereka hikmat yang daripada-Mu Bapa untuk mencerna firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema kita teman-teman pada minggu ini adalah Living in the Power of God's Grace, atau hidup dalam kasih karunia Tuhan. Teman-teman, saya akan coba kupas lebih dalam apa sih hidup dalam kasih karunia Tuhan itu. Di sini kita akan lihat dari dua pembahasan, itu dari Perjanjian Lama sebelum Tuhan Yesus lahir, dan dari Perjanjian Baru setelah Tuhan Yesus lahir, mati dan bangkit bagi kita. Amin, teman-teman. Kasih karunia atau anugerah berasal dari bahasa Ibrani, yaitu chen, atau dari bahasa Yunaninya charis. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menunjukkan kasih karunia kepada bapa-bapa leluhur dan bangsa Israel. Sedangkan dalam Perjanjian Baru teman-teman, kasih karunia Tuhan ditunjukkannya dengan menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman kekal melalui pengorbanan Kristus di Kalvari. Pemberian kasih karunia ini semata-mata ada di bawah otoritas Tuhan sendiri, di mana manusia tidak mempunyai andil apapun juga di dalamnya. Semuanya dari, oleh, dan untuk Tuhan sendiri. Dengan kata lain, kasih karunia itu mutlak hak prerogatif Tuhan. Amin, teman-teman. Kita lihat dalam Perjanjian Lama. Ketika Allah menciptakan manusia, Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Mari sama-sama kita baca di Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 9. Begini firman Tuhan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi, segala sesuatu itu sudah disediakan oleh Tuhan secara sempurna untuk kehidupan manusia, untuk kita semua, teman-teman. Tuhan gak hanya asal-asalan tuh menciptakan manusia iseng. Tuhan iseng mau bikin manusia, asal-asalan menciptakan manusia. Gak seperti itu, teman-teman. Tapi Dia memberikan yang terbaik buat kita, untuk manusia. Tetapi manusia melanggar, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa dan membuat manusia harus keluar dari Taman Eden. Ketika keluar dari Taman Eden, teman-teman, mulai muncul penderitaan, kesusahan, sakit penyakit, itu semua karena mereka sudah berbuat dosa. Nabi Yesaya pernah berkata, yang menjadi pemisah kita dengan Allah adalah dosa dan pelanggaran kita. Jadi semenjak ada dosa dan pelanggaran kita terpisah dengan Allah, teman-teman. Itu yang menjadi pemisah kita. Karena itu, apa sih yang harus dilakukan oleh manusia? Selama dalam masa Perjanjian Lama, ketika manusia berbuat dosa, mereka harus datang mempersembahkan korban. Setahun sekali, imam besar harus masuk ke ruang Mahsuci dengan diikat tali. Karena kalau imam besar itu sedang tidak dalam keadaan kudus dan dia mati di dalam, maka dia harus ditarik keluar dengan tali itu. Mengerikan sekali, teman-teman. Zaman Perjanjian Lama sebelum Tuhan Yesus lahir, itu seremnya luar biasa. Apabila kita punya dosa, kita punya salah, setahun sekali kita harus mengorbankan korban binatang. Dan itu yang bisa menyembahkannya hanya imam besar. Imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dan imam besar tersebut pun harus diikat di pinggang atau di kakinya, dan dia masuk ke ruang Maha Kudus. Apabila saat itu dia tidak dalam keadaan kudus atau bercacat celah di hadapan Tuhan, pada hari itu juga dia disambar oleh api Tuhan dan dia mati. Nah, kita yang di luar bagaimana cara menariknya? Kita nggak ada yang berani masuk ke dalam, teman-teman, karena kita masuk, kita bercacat celah juga kan,
Karena kita kan berdosa. Imam besar kan datang masuk ke ruang Maha Kudus untuk menyucikan dosa-dosa kita, meminta pengampunan. Caranya ya kita tarik mayatnya imam besar tersebut, kita tarik keluar, teman-teman. Serem banget, teman-teman. Bersyukurlah kita ada di dalam kasih karunia yang sekarang di perjanjian baru. Jadi apa sih yang dilakukan imam besar? Imam besar itu mempersembahkan darah. Kehidupan binatang itu ada pada darahnya. Jadi ada binatang yang dipersembahkan untuk menebus dosa umat. Ketika darah itu dipercikan, teman-teman, umat menunggu di luar, yang tadi saya bilang. Dan ketika imam besar itu keluar, umat tahu bahwa mereka sudah disucikan. Setahun sekali umat Tuhan harus disucikan terus menerus, dan ini sudah dilakukan berabad-abad. Itulah hukum Musa atau hukum Taurat. Ketika Tuhan melihat darah yang dipercikan itu, maka Tuhan melihat pendamaian dengan manusia. Ini menggambarkan Yesus, teman-teman. Karena itu dikatakan bahwa Yesus adalah penggenapan seluruh hukum Taurat. Dalam hukum Taurat, kalau melanggar satu hukum saja, berarti orang melanggar pada semua hukum. Tapi dalam perjanjian baru, kalau kita taat kepada Kristus, maka kita dibenarkan karena Kristus, teman-teman. Kita bukan dibenarkan oleh standar hukum Taurat, tapi oleh kasih karunia. Perjanjian baru adalah perjanjian kasih karunia. Ketika Yesus mati di kayu salib, ini kita masuk dalam perjanjian baru ya, teman-teman. Kasih karunia dalam perjanjian baru. Ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya tercurah dan dia menjadi imam selama-lamanya untuk kita. Dia mempersembahkan nyawanya sekali untuk selama-lamanya dan duduk di sebelah kanan Allah. Sudah selesai, Tuhan Yesus sudah selesai melakukannya. Dia menjadi imam bagi kita semua, sekali untuk selama-lamanya. Karena barang siapa percaya kepadanya, dia akan diselamatkan, disucikan, dan dikuduskan. Teman-teman, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu menggambarkan betapa besarnya kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kadang kita tidak memandang hal ini punya arti yang besar, teman-teman. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Misalnya, seorang anak itu memiliki makna yang begitu berharga bagi seorang ibu. Ibu pasti siap untuk menekar nyawanya demi anaknya. Apabila mungkin teman-teman pernah lihat ya, mungkin ibu teman-teman atau ibu saudara teman-teman atau di film atau di mana, jika anak tersebut sakit, jika anaknya sakit, ibu itu berdoa, ya Tuhan, biarlah anak hambamu sembuh dan biarlah penyakit tersebut ditanggungan pada hambamu, biar anak hambamu sembuh dan hambamu saja yang sakit. Ibu sampai rela berkorban untuk agar anaknya dapat sembuh, teman-teman. Tapi apabila ada seseorang yang begitu berharga, ibu itu sampai hati memberikan nyawa anaknya bagi orang lain supaya orang lain itu tidak dihukum. Berarti orang lain itu adalah seseorang yang begitu berharganya dibandingkan dengan anaknya. Dia pasti seorang pribadi yang lebih berarti dari hidupnya sendiri. Itulah arti kasih. Itulah yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Allah Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal, anak yang dikasihinya Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, saudara. Itulah yang ditujukan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Anaknya sendiri dibunuh demi manusia berdosa, ditebus dan diselamatkan. Sehingga orang berdosa sudah dibeli dengan lunas dengan darah yang mahal, tidak bercacat. Berpindah dari posisi terhukum menjadi yang ditebus. Teman-teman coba bisa bayangkan kasih Tuhan buat setiap pribadi kita, teman-teman. Teman-teman mungkin gak bisa mengerti siapa sih teman-teman sesungguhnya di mata Tuhan. Engkau bukan pribadi yang biasa-biasa saja. Jangan menganggap remeh hidupmu, karena hidup kita sudah tebus dengan darah anaknya, bukan dengan emas ataupun perak atau permata sekalipun, tapi dengan darah yang mahal. Itulah hidup kita. Coba kita baca di Roma 8 ayat 32. Allah berfirman, katakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Bagaimana mungkin Allah tidak memberikan kepada kita segala sesuatu kalau anaknya saja sudah diberikan kepada kita? Benar ya teman-teman? Jadi ketika kita percaya dan menerima, itulah hidup oleh iman. Waktu kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib demi kita,
Itulah artinya detik kita percaya, maka detik itu pula kita menerima. Karenanya kita juga harus hidup sesuai dengan apa yang kita percayai. Ketika Yesus mati di kayu salib untuk kita, apa sih yang terjadi di kayu salib? Bukan hanya penebusan, tapi kitab Roma katakan bahwa di dalam Kristus terkandung seluruh kekayaan itu. Dia sudah menganugerahkan segala sesuatu di dalam Dia. Terkandung seluruh yang disediakan Tuhan buat setiap pribadi kita. Di dalam Kristus Tuhan telah menganugerahkan segala sesuatunya itu kepada kita setiap pribadi. Kita lewat pengenalan kita akan Dia. Jadi teman-teman, jika mungkin teman-teman akhir-akhir ini ada pergumulan, mungkin dalam sekolah, kuliah, mungkin yang sudah bekerja, teman-teman merasa udah hopeless nih, udah putus asa. Aduh, saya tuh nggak sanggup nih Tuhan. Pelajaran yang saya ambil susah, saya harus ujian, saya tidak sanggup. Tapi yang satu yang pasti teman-teman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berdoa kepada Tuhan agar segala sesuatunya dimudahkan. Kita berdoa agar segala sesuatunya dilancarkan oleh Tuhan. Tapi kita juga jangan mencobai Tuhan teman-teman. Misalnya besok kita ujian nih, pagi ada ujian, besok pagi ada ujian. Hari ini nih kita begadang sampai malam nih, main game atau nongkrong sama teman-teman. Nah itu, dan nggak belajar sama sekali. Saya mau nanya, apakah bisa besok menjawab soal-soal ujian? Saya yakin pasti nggak bisa. Jadi kita harus pakai hikmat juga teman-teman. Walaupun Tuhan menolong kita, tapi kita juga harus punya dedikasi yang tinggi. Bagaimana saya harus lulus, dan kita tetap berdoa. Amin teman-teman ya. Jadi teman-teman, kita adalah umat-umat yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tadinya tuh kita ada dalam lembah kekelaman. Kita pasti tidak akan bisa masuk dalam sorga kerajaan Bapa, karena dosa kita terlalu besar teman-teman. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus kita diselamatkan dan bisa masuk dalam kerajaan sorga yang kekal. Tapi kita harus tetap menjaga keselamatan tersebut teman-teman. Contoh, saya ambil contoh nih teman-teman. Jangan mentang-mentang kita sudah diselamatkan, kita bebas melakukan apa saja. Ada yang bilang kan, orang banyak bilang, ini mah dosa kecil nih, ini dosa besar. Contoh dosa kecil, mungkin teman-teman juga pada tahu ya, berbohong teman-teman. Misalnya nih, teman-teman yang sudah ikut dalam pelayanan sebagai pemusik, WL singer, atau pengerja di GC Youth. Pas teman-teman dapat tugas, misalnya besok, coba ya kamu tolong besok main bass, atau coba kamu besok main keyboard ya di ibadah kita, atau besok coba kamu jadi singer ya, jadi WL. Teman-teman pas lagi males nggak mau pelayanan. Nah teman-teman tuh muter otak tuh, gimana caranya saya bisa alasan nih? Ya udah berbohong teman-teman, bilang aja. Lagi ada urusan kuliah atau sekolah, lagi banyak tugas nih kak, atau apa. Pokoknya teman-teman berkilah lah, gak mau untuk pelayanan. Jujur ya teman-teman, pasti ada beberapa teman-teman yang suka seperti itu. Amin. Ya, saya sih gak ini ya teman-teman, tapi kita minta ampun pada Tuhan, Tuhan pasti mengampunkan. Dan kita berubah, jangan seperti itu lagi teman-teman. Jadi kalau kita dikasih tugas, kita jalani. Nah, contoh dosa besar, membunuh misalnya, zina, teman-teman. Tapi di hadapan Tuhan, nggak ada tuh dosa kecil, dosa besar, semua dosa sama, teman-teman. Dosa, nggak ada ini dosa kecil nih. Tuhan kan cuma kecil, cincai lah, nggak ada. Dosa kecil, dosa besar sama, itu sama-sama dosa. Jadi caranya gimana? Tapi kalau kita menjaga keselamatan dengan sepenuhnya dan oleh kasih karunia Tuhan, maka kita akan diselamatkan teman-teman, dan masuk dalam kerajaan surga Bapa yang kekal. Amin. Saya akan memberikan sedikit kesaksian tentang diri saya ya. Saya dulunya bukan pengikut Kristus. Saya tidak pernah merasakan apa sih sekolah minggu, apa sih GC Youth. Saya nggak pernah ngerasain teman-teman, sekolah minggu seperti apa, GC seperti apa sih, youth seperti apa, nggak pernah ngerasain teman-teman. Karena saya dulunya bukan pengikut Kristus. Dan saya tadinya dulunya itu berada di lembah kekelaman teman-teman.
Gak bakal bisa memperoleh keselamatan, masuk ke sorga di kerajaan Bapa yang kekal, gak bisa. Tapi di tahun 2000 itu yang merubah hidup saya, teman-teman. Di tahun 2000 saya menerima Yesus sebagai pribadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mulai membaca Alkitab rutin. Saya mulai ke gereja. Saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Tapi dari 2000 sampai 2010 itu saya hanya sebagai jemaat biasa aja, teman-teman. Saya datang ke gereja, rutinitas ya. Datang ke gereja, ibadah, terus pulang. Mungkin setelah pulang makan ke mall atau kemana dengan keluarga. Tapi dari dulu tuh saya selalu punya kerinduan, teman-teman, untuk dapat bisa melayani Tuhan dengan sedikit talenta yang saya punya. Saya ingin menjadi WL singer, teman-teman. Kalau saya ke gereja tuh saya kalau melihat, enak ya mereka bisa memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Karena nanti teman-teman, nanti setelah kita di sorga di kerajaan Bapa yang kekal, tugas kita apa sih? Menyembah, meninggikan nama Tuhan, memberikan puji-pujian pada Tuhan, teman-teman. Saya ingin menjadi WL singer seperti itu tersebut, tapi saya nggak tahu caranya gimana. Singkat cerita, teman-teman, saya bergabung di gereja yang sekarang GBLW. Di situ dibuka untuk audisi choir. Saya tadinya hanya jemaat biasa, dibuka audisi choir. Saya masih ingat itu tahun 2010-an. Saya ikut audisi choir, dites. Bisa pecah suara nggak? Bor-bor, teman-teman. Saya suara 1 aja suka fales-fales, apalagi suara 3, nggak bisa. Tapi karena kasih karunia Tuhan, saya akhirnya lolos, bisa menjadi choir, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang ibu bapaknya dari 2010 dulu mungkin tahu choir seperti apa di GBI Lewi kita. Setelah beberapa lama jadi choir, saya ada pembukaan untuk audisi singer. Saya ikut audisi singer. Puji Tuhan, saya lolos, saya bisa jadi singer, saya melayani Tuhan, saya menjadi singer segala macam. Sampai beberapa tahun kemudian saya dipercayakan menjadi WL, saya coba menjadi WL. Dan saya lebih dekat lagi dan intim lagi dengan Tuhan. Karena beban seorang worship leader itu sangat berat, teman-teman. Kita harus dapat mengimpartasikan kemuliaan kekuasaan Tuhan kepada jemaat. Dan jemaat juga dapat merasakan hadirat Tuhan. Dan puji-pujian penyembahan kita untuk menyenangkan nama Tuhan, saudara, teman-teman. Bukan untuk meninggikan kita. Karena alasan saya, Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau Tuhan tidak mati di kayu salib, maka kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga Bapa yang kekal. Dalam hidup saya ada 3 prinsip, teman-teman. 1, jangan berhitung waktu dengan Tuhan. 2, jangan berhitung tenaga dengan Tuhan. 3, jangan berhitung uang dengan Tuhan. Saya sendiri juga masih mencoba agar 3 prinsip tersebut dapat saya lakukan, dapat saya laksanakan, walaupun sulit dan berat. Jujur teman-teman, untuk merealisasikan 3 prinsip tersebut sulit sekali, berat sekali. Tapi kalau saya lihat kehidupan saya dulu, saya nggak mungkin diselamatkan, saya di lembah yang kelam. Tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, saya diselamatkan. Jadi saya harus tetap menjalankan 3 prinsip tersebut, teman-teman. Untuk penutup, teman-teman, hari ini saya datang untuk meneguhkan siapa pribadimu di mata Tuhan. Tuhan tidak lagi melihat dosa-dosa yang sedang kau lakukan hari ini. Dia melihat bahwa darah Yesus sudah menguduskan pribadimu. Yang perlu kau akui adalah, Tuhan, aku tidak mampu untuk hidup berkemenangan atas dosa ini. Aku membutuhkan kasih karunia daripadamu. Aku tidak bisa bekerja untuk mendatangkan berkat atas hidupku. Tapi bagianku adalah bekerja dan bagianmu adalah mendatangkan berkat untuk hidupku. Di atas kayu salib, Dia menyediakan segala berkat itu bagi kita. Dan berkat itu ada dalam Tuhan Yesus. Karena itu firman Tuhan berkata, barang siapa percaya, maka dia akan menerima. Itulah hidup oleh iman. Apapun hidupmu hari ini, ketika kau merasa tidak mampu, itulah syarat untuk kau menerima kasih karunia anugerah dari Tuhan. Apapun pergumulanmu hari ini, datang pada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus berkata, kemarilah kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Setiap orang berdosa layak untuk datang kepada Tuhan Yesus, karena Dia datang untuk engkau yang berdosa. Hiduplah dalam kasih karunia. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan atas kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan menjadi rema untuk kami dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami dapat menjadi milenials yang maju, milenials yang dapat memberikan kemenangan, yang dapat memberikan kemenangan juga untuk bangsa ini dan juga dapat menyatakan kemuliaan-Mu Bapa kepada orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Dan kami dapat menjadi suratan yang terbuka. Dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Kami berkomitmen Tuhan, agar hidup kami agar lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Dan kami dapat menjalankan firman-firman yang telah disampaikan Tuhan oleh firman-Mu Tuhan, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Gimana guys firman Tuhan hari ini? Aku percaya kalian terberkati. Bagi teman-teman yang mau memberi persembahan, bisa scan barcode berikut ini. Sampai bertemu di ibadah GC Youth Online Service minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.